Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai tentang POAC dan penerapannya dalam PT Pertamina Persero. Apa itu POAC? POAC merupakan sebuah prinsip manajemen organisasi yang pertama kali diperkenalkan oleh George R. Kelly yang terdiri dari planning, actuating, organizing, dan controlling. Fungsi manajemen yang pertama adalah planning. Planning atau perencanaan adalah ketika sebuah perusahaan atau organisasi menetapkan tujuan yang diinginkan dan menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Planning menjadi proses terpenting dari semua fungsi manajemen yang ada. Tanpa adanya perencanaan yang tepat dan benar, maka fungsi-fungsi lainnya tak akan dapat berjalan. Dan akibatnya keseluruhan operasional perusahaan akan terganggu. Fungsi manajemen berikutnya adalah fungsi pengorganisasian atau organizing. Yang dimaksud pengorganisasian adalah pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kegiatan kecil pada tiap-tiap anggota sesuai standar dan keahlian masing-masing. Singkatnya, fungsi ini adalah seluruh proses dalam mengelompokkan semua orang, alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki sedemikian rupa hingga memunculkan kesatuan yang bisa digerakkan dalam mencapai tujuan organisasi. Berikutnya adalah fungsi actuating, yaitu kegiatan dalam fungsi pengarahan meliputi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi, memberikan tugas dan wewenang yang jelas pada semua anggota organisasi, serta menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan tersebut bertujuan agar semua tenaga kerja bisa bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi manajemen yang terakhir adalah fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi ini dilakukan dengan menilai kinerja yang berdasarkan pada standar yang sudah dibuat. Kemudian dilakukan perubahan atau perbaikan jika dibutuhkan. Dalam menjalankan fungsi pengendalian atau pengawasan ini, suatu perusahaan perlu menyiapkan langkah, tata pola, dan rencana perusahaan agar bisa dilakukan dengan efisien dan tidak menelan banyak biaya. Yang melakukan pengawasan adalah unit internal audit, mempunyai kedudukan langsung di bawah direktur utama untuk menjamin independensi dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Kepala SPI harus memiliki kualifikasi akademis dan kompetensi yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan persetujuan komisaris. Poin pertama adalah planning. Planning PT Pertamina Persero secara garis besar tergambarkan dalam visi dan misi, serta tujuan perusahaan yang ada dalam laporan tahunan berikut adalah visi dan misi PT Pertamina Persero tahun 2018. Adapun visinya adalah menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Ya, adapun misinya menjalankan usaha minyak dan gas serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Yang kedua adalah organizing. Organizing dalam suatu perusahaan biasanya berbentuk struktur organisasi yang mencerminkan tugas dan wewenang setiap jabatan dalam perusahaan. Tugas dan wewenang masing-masing anggota direksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, direktur utama. Yang kedua, sekretaris perusahaan. Yang ketiga, direktur hulu. Yang keempat, direktur pemasaran korporat. Yang kelima, direktur logistik, supply chain, dan infrastruktur. Yang keenam, direktur mega proyek, pengolahan dan petrokimia. Yang ketujuh, direktur perencanaan, investasi, dan manajemen resiko. Yang ke-8, direktur keuangan.
Yang kesembilan Direktur SDM, dan yang terakhir adalah Direktur Manajemen Aset. Dalam operasional Pertamina, setiap prosedur dan tahapan kerja di seluruh kegiatan pertambangan dan produksi hingga distribusi dijalankan sesuai aturan dan pedoman K3 yang berlaku untuk entitas pertambangan dan operasional Pertamina dari mulai operator di lapangan hingga pihak manajemen serta